Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darin amin. Babu zakatin naqdi, bab zakat naqad. Arti naqad adalah zahabi wal fiddati, zakat emas dan perak. Madruban kana, yang sudah dicetak. Madruban sudah dicetak jadi mata uang. Kana ada yang emas perak, au ghairu madrubin, atau yang tidak dicetak, seperti emas batang atau perhiasan. Nisabul fiddati mi'ata dirhamin, nisab perak itu 200 dirham. Wa zahabi isruna mithqalan, nisab emas 20 mithqal. Biwazni Makkah, dengan timbangan Makkah. Wa zakatuhuma rubu'u usrin, zakat keduanya emas dan perak 1/4 kali 1/10. Boleh cari satu persatu. 1/4 kali nisab, hasilnya 1/10 kali nisab. Boleh juga 1/4 kali 1/10, yaitu 1/40 kali nisab. 1/40 kali 100, hasilnya 2,5%. Fin nisabi, pada nisab. Wa ma zada ali, dan apa saja yang lebih dari nisab. Nisab perak itu enggak tahu seukuran Indonesianya. Kalau nisab emas itu dari buah bibir ulama 85 gram. Tapi kita belum pastikan karena tidak tahu cara memindahkannya dari miskol ke gram. Sebetulnya ada kitab Syekh Nuruddin berjudul Maklumat Tahummuk. Kitab itu entah di mana. Nah, di antaranya di sana adalah perbandingan timbangan Arab ke Indonesia. Untuk emas 85 gram, 20 miskol sama dengan 85 gram. Wala zakata fima dunahu, tidak ada zakat pada jumlah di bawah nisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsi awakin minal waraq shadaqatun, tidak ada pada jumlah yang kurang 5 awak. 5 awak itu jamak dari ukiyah. Tidak ada pada jumlah yang kurang 5 ukiyah dari perak itu zakat. Mereka akannya hadis Imam Bukhari dan Muslim. Syekhani Muslim wal Bukhari. Awak itu bacanya sama dengan jawar. Wa idza nataqa biyahi tusuddida wa tukhuffifa, apabila dibaca huruf ya-nya awaqi itu boleh tasdid, boleh takhfif. Tapi kalau enggak ada baca ya-nya, takhfif awaqin.
Tapi kalau kita pakai ya di ujung ki panjang, boleh baca tasdid wawnya awaki atau awaki. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di kitabihi tentang surat Sayyidina Abu Bakar As-Sabiqu Dzikruh, yang telah terdahulu penyebutan hadis itu dalam zakat hewan. Apa yang terdapat dalam hadis itu? Wa firriq qati rubu'ul usri. Nah, dan pada riqah zakatnya adalah 1/4 dari 1/10. Kalau ketemu dalam kitab hadis atau kitab fikih kalimat riqah dan warku itu maknanya sama, fiddah, perak. Nah, kenapa warku menjadi riqatu? Kenapa warku berubah menjadi riqatu? Nah, hak itu merupakan ganti waw. Warsan bisa berubah menjadi risatan. Warku bisa menjadi riqatu. Nah, warku buang wawnya. Warku buang wawnya. Jadi apa dia? Bisa baca? Enggak bisa baca. Nah, enggak bisa baca, maka kasih beri kasrah, riqo. Waw yang dibuang tadi dirubah menjadi tamar butoh. Jadilah dia riqoh. Nah, jadi warku riqoh sama, warsun risah sama. Apa saja fi'il bina mithal. Bina mithal fa fi'ilnya daripada waw. Itu ketika masdar wawnya bisa berubah menjadi tamar butoh. Di sini disebut ha. Ha di sana maksudnya tamar butoh. Kenapa tamar butoh? Itu sakinya baca ha. Contoh wasaba yasibu wasban. Nah, wasban itu bisa menjadi sibatan. Waw ganti ke tamar butoh, sibatan. Nah, jadi kalau ketemu warko, riko itu mana perak. Sementara ukiyah itu bacanya dhamma hamzah u dan tasdid iya ukiyah. Ukiyah. Dia satu ukiyah itu kapasitasnya 40 dirham. Jadi berat satu ukiyah itu sama dengan 40 uang dirham. Maka zakatnya kan 5 ukiyah nisabnya. Khamsatu ukiyah. 5 kali 40 maka disimpulkan 200. Jadi nisab perak itu 200 dirham. Nah, 1 dirham berapa gram? Itu yang enggak tahu saya. 1 dirham berapa gram? Nah, senada. Qala fi Syarhil Muhadzabi, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab dengan nas-nas yang masyhur dan ijma' kaum muslimin. Qala rawa Abu Daud, telah meriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selain Imam Abu Daud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, au hasanin atau sanad yang hasan, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fi aqalli min isrina dinaran syai'un, tidak ada pada jumlah yang kurang dari 20 dinar oleh kewajiban apapun, syai'un oleh apapun. Ini dalil nisab emas. Nah, tidak ada pada jumlah kurang dari 20 dinar oleh apapun. Berarti syaratnya harus 20 dinar.
disimpulkan nisab emas 20 dinar. Nisab perak hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Nisab emas riwayatnya Imam Abu Dawud dan juga imam yang lain. Sanadnya ada yang sahih, ada yang hasan. Wa fi isrina nisfu dinarin. Kemudian pada jumlah 20 tersebut, pada jumlah 20 dinar tersebut zakatnya setengah dinar. Nah, setengah dinar daripada 20 itu sama dengan 1/40. Nah, 1/40 kali 20. 1 kali 20, 20 bagi 40. 20 bagi 40 setengah dinar. Kemudian kata-kata musannaf biwazni Makkata. Biwazni Makkata dengan timbangan Makkah. Istadallu alaihi bihadisil mikyal. Mereka berdalil di atasnya kata-kata kalimat biwazni Makkata, ada jumpa tadi. Nah, kata-kata itu mereka menjadikan dalil dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-mikyalu mikyalu ahli Madinah wal waznu waznu Makkata. Kalau mikyal itu adalah ukuran isi, namanya mikyal. Iter, cupa, gantang, kambuy, namut, sok, itu mikyal masyarakat Madinah. Tapi kalau waznu itu ukuran berat, timbangan, itu timbangan Makkah. Itu dasar hadisnya. Itu dalil hukumnya kenapa beliau katakan tadi biwazni Makkata. Mereka akannya hadis tersebut oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Nasai dengan sanad yang sahih. Kemudian 1 dirham itu sama dengan 6 dawanik. Nah, 1 dirham itu sama dengan 6 dawanik. Dawanik itu sejenis mata uang. Enggak tahu mata uang yang mana. Karena sering dalam kisah-kisah salafun saleh itu bercerita tentang dawanik. Nah, jadi pembelanjaan makan salah seorang ahli zuhud itu satu hari cuma setengah danik. Nah, itu juga kisah tentang anak Harun Ar-Rasyid yang bekerja sebagai kuli bangunan. Gajinya dalam sekali kerja itu adalah sekian dawanik, atau ditulis sana danik. Nah, sebagian mengartikan donan. Nah, dia sejenis mata uang. Apakah ini mata uang Irak waktu itu? Karena mazhab Imam Syafi'i itu sebagian besar ditulis di Irak. Dan Harun Ar-Rasyid wilayah kekuasaannya juga melewati Irak. Ya, bisa saja danik itu adalah mata uang Irak saat itu. Nah, jadi 1 dirham itu kalau dibawa ukurannya ke danik itu 5 danik. Sementara 1 miskol sama dengan 1 dirham 3/7-nya. 1 miskol. 1 miskol sama dengan 1 dirham dan 3/7. Maka setiap 10 dirham itu nilainya 7 miskol. Setiap 10 dirham nilainya 7 miskol. 10 dirham sama dengan 7 miskol. Oke, coba kita hitung. 20 miskol sama dengan 85 gram. 20 miskol sama dengan 85 gram. Berarti 85 dibagi 20. 85 bagi 20 berarti
Satu miskol itu sama dengan 4,25 gram. Satu miskol. Berarti satu miskol sama dengan 1 dinar. Nah, 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Saya ulang. Yang pernah kita ketahui 20 miskol zakat emas, nisab emas 85 gram. Berarti 20 miskol sama dengan 85 gram. 85 gram bagi 20, berarti satu miskol beratnya 4,25 gram. Itu satu miskol. Tadi 10 miskol itu sama dengan 10 dirham itu sama dengan 7 miskol. 10 dirham sama dengan 7 miskol. Kalau 20 dirham sama dengan 14 miskol. Kalau 200 dirham sama dengan 140 miskol. Ya, kan 200 nisabnya bagi 7. Ya, 10 dirham 1 miskol. 100 dirham berarti 70 miskol. 200 dirham sama dengan 140 miskol. Oke. 140 miskol 6 kali 42,5. 1 miskol sama dengan 4,25 gram. 4,25 gram. Berarti zakat perak itu 595 gram. Jadi 200 dirham sama dengan 595 gram. Betul. Betul enggak rumusnya begitu? Hah? Matematika itu metode berpikirnya, bukan hasilnya. Nisab emas 20 miskol, nisab perak 200 dirham. Kata ulama 20 miskol itu sama dengan 85 gram. 20 miskol itu sama dengan 85 gram. Berarti satu miskol berapa gram? Tentu cara mencarinya adalah 85 bagi 20. Hasilnya adalah 4,25 gram. Nah, setelah itu di sini dikatakan 10 dirham sama dengan 7 miskol. 10 itu. Kalau 100 70. Sementara nisab perak ada 200 dirham. Berarti 200 dirham sama dengan 140 miskol. Nah, 1 miskol berapa gram tadi? 4,25. Oke, berarti 200 dirham sama dengan 495 gram. Itu nisab perak 495 gram. Nah, daripada ribet lagi cari besok. gram. Nah, 495 gram itu dikeluarkan 1/40. Nah,
dibagi 40. Jadi zakatnya 14 gram, 875 mili. Nah, kalau mau keluarkan saja 15 gram. Itu nisab perak dan nilai zakatnya 15 gram. Itu udah lebih dikit itu. Khair. Walau naqasa anin nisabi, jikalau kurang dari jumlah nisab oleh 1 biji. 1 biji itu maksudnya ditimbang emasnya, ditimbang peraknya, kemudian kurang dikit 1 garis. Nah, ketika kita naikkan 1 biji gandum, baru pas dia garisnya. Itu mana kurang 1 biji. Atau sebagiannya biji, fala zakata, maka tidak ada kewajiban zakat. Wa in roja rojatan, walaupun roja rojatan, walau roja rojatan, roja berarti laris, mahal. Enggak ada di sini. Laku, ya, laris. Walaupun dia laku seperti laku sempurna, maksudnya masih ada orang yang bersedia membeli dengan harga seperti harga 20 miskal. Emas orang itu 20 miskal, tapi kurang sangin. Nah, jadi kalau ditambahkan setengah biji beras baru pas deh, atau ditaruh 1 biji beras baru pas 20 miskal. Kalau dibuang 1 biji beras kurang dikit, tapi orang bersedia membelinya seperti 20 miskal total tanpa kurang sedikit pun, tetap tidak wajib zakat. Nah, tetap tidak wajib zakat. Riwayat yang lain, walau naqasa fi mizanin wa tama fi akhara fa sahihu la zakata. Jikalau kurang ia emas atau perak dalam 1 timbangan, sempurna di timbangan yang lain, pendapat yang kuat tidak ada zakat. Nah, kalau kita timbang di toko emasnya Ihsan pas 20 miskal, kita pindah ke toko sebelah punya Safir, kita timbang kurang sangin. Nah, itu nggak ada wajib zakat karena syak. Jangan dibuat pula peluang. Nah, dicari 5 timbangan, ditimbang emasnya sampai nisab nggak ya? Nisab nggak ya? Ada 1 timbang rusak, mengatakan kurang dikit. Nah, itu nggak boleh. Ini kalau terbukti secara kebetulan. Nah, kebetulan dia nimbang. Jadi emas, timbang emas beda sama timbang cabai. Cabai lebih segaris pun biarin saja, 2 garis nggak apa-apa. Kalau timbang emas setengah garis pun itu ada nilainya, bahkan sampai nilainya 200.000, kurang dikit saja. Nah, wala yukmalu nisabu ahadin naqdain bi akhara, tidak dilengkapi, tidak disempurnakan nisab salah satu 2 nakad dengan yang lain. Kalau kita punya zakat emas sedikit, perak sedikit, kalau di total cukup 1 nisab, itu tidak wajib zakat. Nah, kekurangan nisab zakat, kekurangan nisab pada emas tidak digenapkan dengan perak, kekurangan nisab perak tidak digenapkan dengan emas. Jadi perak dan emas itu sama dengan sapi dengan onta. Nah, sapi 35 ekor,
sapi dia 35 ekor atau sapinya 36 ekor, punya unta 4 ekor, ditambahin genap 40, itu tidak wajib zakat untanya. Wala syai'a fil mawsus minhuma, tidak ada kewajiban apapun pada yang dicampur dari keduanya emas dan perak. Emas itu ada yang maksus yang dicampur, seperti emas geraman. Itu kalau beli itu murah harganya, kadar emasnya nggak banyak, biasa dipakai untuk perhiasan anak-anak, anting anak-anak, gelang cincin anak-anak, kalau hilang pun nggak terlalu masalah, atau harian. Nah, termasuk perak ini. Ini maksus. Kalau murni dari perak, bonyok deh, terbentur dikit bonyok deh, maka dia dicampur dengan kadar besi supaya dia kuat. Itu mana maksus. Nah, kalau kita punya emas graman yang kadar emasnya sekian, kadar besinya sekian, punya perak campuran, itu tidak wajib zakat sehingga sampailah murninya senisab. Nah, sehingga sampailah murninya senisab. Bagaimana kita menentukan campuran kadaran campurnya sekian? Pergi ke tukang emas, dia tahu cara menentukannya. Ini kadar emasnya 20%, ini 30%, ini 40%. Bi'an udhiba ma'an wasigha minhuma ina'u, dengan bahwa dicairkan kedua-duanya emas atau perak secara serentak, lalu dilapisi dari keduanya emas dan perak akan wadah. Nah, tinggal fa idza balaghahu, apabila sampai ia yang murni akannya senisab, akhrajal wajiba, nisya mengeluarkan ia seseorang akan yang wajib, khalisan, hal keadaan bersih dari campuran, hal keadaan bersih dari campuran, ma ya'lamu istimalahu ala khalis biqadar wajib, sesuatu yang diketahui mencakupnya di atas yang murni dengan kadar yang wajib. Dia harus mengeluarkan yang wajib, yang murni dari yang dicampur. Misalnya tadi emas campurannya beratnya kira-kira 40 miskol. Ternyata emas itu 50% yang campurannya, berarti murninya sudah sampai 20 miskol. Zakatnya berapa? Setengah miskol. Nah, boleh dia keluarkan setengah miskol emas murni dari perhiasan yang bercampur tersebut. Yang penting dia harus yakin di dalam perhiasan yang bercampur tersebut mengandung emas murni setengah miskol, mengandung emas murni setengah miskol. Jadi pikirkan, aturan aja pikirkan. Nah, soal mengandung tak mengandungnya itu ada pakarnya. Caranya dileburkan dulu bagian kecil daripada emas itu, kemudian mereka ukur dengan alat ukurnya. Berapa kadar emas, berapa kadar perak. Nah, atau kadar yang lainnya. Walau ikhtalato ina'un minhuma, jikalau bercampur wadah dari keduanya emas dan perak. Jikalau tercampur wadah dari keduanya emas dan perak, dia punya piring, dia punya gelas, atau dia punya teko. Jadi tekonya itu ada kadar besi, ada kadar emas, ada kadar peraknya. Bagaimana bisa terjadi demikian? Bi'an udhiba ma'an, dilebur kedua-duanya secara bersamaan. Dilebur kedua-duanya emas dan perak secara bersamaan, lalu dicampur,
kemudian dioleskan, ditambalkan dari keduanya akan wadah, sehingga wadah tadi wadah aluminium, wadahnya wadah besi, sudah dilapisi dengan campuran emas dan perak. Nah, seperti kubah masjid, kubah emas. Nah, itu bukan sebesar itu emas ditaruh di situ. Itu di dalamnya besi, cuman dilapisi dengan cairan emas. Wajuhila aksaruhuma, dan tidak diketahui mana yang paling banyak dari keduanya, emas dan perak. Mana yang paling banyak dari keduanya, emas dan perak, tidak diketahui. Zakal aktsar zahaban wa fiddah. Zakal aktsar, ya, zakal aktsar. Zakka, zukkiya, zukkiya al-aktsar. Tapi ujuhila aksaruhuma, kok zukkiya al-aksaru? Sini juga sama. Zakal aksara atau zukyal aksaru, niscaya dikeluarkan zakatlah yang paling banyak. Apakah itu emas dan perak? Berarti harus dicari tahu, berarti harus dicari tahu, karena tidak diketahui. Fa idza kana waznu alfan min ahadihima 600 wa min al-akhar 400, zakka 600 zahaban wa 600 fiddatin. Maka jika adalah timbangannya itu 1000, jika adalah timbangannya itu 1000, dari salah satu keduanya 600, kemudian dari yang lain 400. Nah, timbangan campurannya itu 1000, satunya 600, yang lainnya 400. Maka dikeluarkan 600 berupa emas dan 600 perak. Oh, gitu mananya. Nah, bisa dipahami. Kalau bercampur wadah dari kedua emas dan perak, bagaimana kejadiannya? Dicairkan emas perak serentak, lalu dioleskan, dicelupkan, dilapisi dari keduanya ke wadah, dan tidak diketahui mana yang banyak di antara keduanya. Kemarin itu ketika saya campurkan emas dan perak, mana yang banyaknya? Emasnya yang banyakkah atau peraknya? Maka bagaimana cara melakukan zakatnya? Keluarkan zakat yang banyak berupa emas dan perak. Contoh, nilai campurannya itu 1000. 600 emas, 600 salah satunya, 400 yang lain. 1600 salah satunya, 400 yang lain. Ketika ditanya yang 600 itu apa? Perak atau emas? Enggak tahu katanya. Yang 400 juga enggak tahu. Bagaimana cara melakukan zakatnya? Keluarkan 600. Dari emas 600, dari perak 600. Nah, lihat kita dari perak 600, dari emas juga. Kenapa? Dia 1000. Nah, perbandingannya adalah 600 sama 400, tapi dia nggak tahu siapa yang 600, perak atau emas, dia nggak tahu. Nah, supaya hati-hati, keluarkan 600. Perak 600, emas juga
600. Asbab tidak tahu tadi. Kalau dia tahu aman, perak 600. Oke, 1/40 dari 600. 1/40 dari 600, 1/40 dari 400. Tapi kalau dia nggak tahu sama sekali, sudah kita ambil jumlah paling tinggi 600. Nah, dari perak 600, dari emas juga 600. Kalau nggak mau juga, kalau nggak mau juga, hancurkan, cairkan itu wadahnya. Setelah dicairkan, pisahkan besi, pisahkan emas, pisahkan perak, lalu timbang. Nah, setelah timbang baru tahu jumlahnya, keluarkan masing-masing. Lepas itu cetak lagi wadah itu, lapisi lagi. Nah, untuk menghemat biaya itu, ikuti saja aturannya. Nah, ini kelalaian Anda. Kenapa tidak mencatat? Nah, kenapa tidak dicatat dalam melapisi emas dan perak? Kita nggak bicara hukum melapisi wadah dan emas dan perak nih. Ini pembicaraan itu sudah selesai dalam bab Thahara kemarin. Apa hukumnya melapisi wadah dan emas dan perak? Kalau dengan emas haram, dengan perak tergantung. Nah, kalau untuk hajat dan kecil boleh, untuk hajat besar makruh, untuk hiasan kecil makruh, untuk hiasan besar haram. Nah, itu hukumnya. Kita nggak bicara soal hukum itu, kita bicara soal wadah yang sudah terlapisi dengan emas perak dan dicampur. Kadang-kadang tidak menulis satu perkara yang kita anggap mudah itu, lupa, ini bermasalah. Di antaranya password. Ya sudah, ingat kok password. Lepas itu nggak ketemu uang, nggak bisa ambil uang rekeningnya, passwordnya lupa. Nah, supaya ingat passwordnya, kita mau kawan. Au muyiza bainahuma bin nari, atau kalau tidak mau dengan cara yang tadi, keluarkan jumlah terbanyak dari emas dan perak, atau dipisahkan antara keduanya emas perak dengan api. Nah, itu kalau nggak mau, pergi ke tukang apa namanya itu, tukang sepuh, dia akan cairkan kembali lapisan itu. Berkata Imam di dalam kitab Basit, wa yahsulu dzalika bisabki qadri yasir idza tasawat ajza'uhu. Hasil dengan demikian, hasil demikian dengan cara sabkin, mencairkan kadar yang sedikit apabila sama bagian-bagiannya. Jadi kata pengarang kitab Basit, gak usahlah kamu cairkan satu wadah itu, ambil aja dikit wadah itu untuk sampel, kemudian cairkan. Nah, dari cairan itu nanti akan ketemu itu berapa kadar emas, berapa kadar perak. Gak usah dihancurkan semua pelapis wadahnya, cukup ambil dikit untuk sampel. Nah, sampelnya itu yang dicairkan, nanti dinilai berapa kadar emas, berapa kadar perak, itu tahu. Kenapa? Karena waktu pembuatannya tadi itu dia dicairkan dan diaduk secara bersamaan. Apakah untuk mengetahui perbandingan semen dengan pasir pada bangunan yang kita bangun dihancurin semuanya? Ambil sampelnya dikit saja, 1 sendok pun cukup. Kalau ajzanya sama. Tapi kalau ajza beda lagi. Wa yuzakkar muharramu min huliyin, dikeluarkan zakat sesuatu yang diharamkan dari perhiasan. Dikeluarkan zakat sesuatu yang diharamkan dari perhiasan.
Artinya perhiasan yang haram wajib dizakatkan. Hulli itu baca dengan ha, kasrah lam, tasdid ya. Hulli. Jamak dengan jamaknya jamak dari halyun. Halyun, patah ha, sukun lam, halyun. Itu perhiasan artinya. Hulli, perhiasan-perhiasan. Dan selainnya perhiasan, baca dengan jar atau kepada huliyin. Selainnya perhiasan, apa itu gelas, piring emas, mangkok emas, kursi emas, mobil berlapis emas, itu semua wajib zakat. Termasuk gigi emas. Ada melapisi gigi ada emas, itu wajib semua dikenakan zakat. Tidak mubah merupakan nafas azhar. Tidak perhiasan yang mubah merupakan nafas azhar. Al-khilafu mabdiyun. Perbedaan pendapat tersebut didasari kepada sesungguhnya zakat itu pada nakat. Sesungguhnya zakat itu pada nakat mata uang emas dan perak, li jauharihi, karena zatnya emas dan perak, atau karena zatnya nakat, atau karena istighna anil intifa'i bih, atau karena tidak diperlukan dari pemanfaatan dengannya. Fatajibu fil muhbah alal awali dunastani, maka wajib ya zakat pada perhiasan yang mubah berdasarkan pendapat pertama, tidak wajib berdasarkan pendapat kedua. Nah, perhiasan yang hukumnya haram dan benda-benda emas perak yang haram lainnya itu wajib dizakatkan. Antum punya sepatu bola dari perak, wajib dizakatkan. Dapat hadiah dari bulu tangkis, yaitu medali dari perak, wajib dizakatkan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah perhiasan mubah. Perhiasan mubah, misalnya siapa itu yang rajin buat cincin. Nah, cincin peraknya itu disesuaikan sama bajunya. Nah, banyak cincin peraknya. Pakai gamis hijau, mata cincin hijau, kiri hijau, kanan hijau. Nah, perak semuanya. Jadi kalau di total cincin peraknya itu 490 gram, 495 gram sampai 1 nisab, wajib zakat atau tidak? Wajib zakat atau enggak? Perhiasan mubah. Ibu-ibu punya gelang emas, cincin emas, wajib zakat atau tidak? Pendapat yang kuat tidak. Nah, pendapat yang kedua iya. La mubah fil azhar. Tidak wajib zakat pada perhiasan yang mubah menurut azhar. Muqabil azhar wajib. Mana dasar khilafnya? Dasar khilaf berawal dari zakat diwajibkan pada mata uang. Kenapa wajib zakat pada mata uang? Apakah karena dia terbuat dari emas perak, berarti karena zatnya, atau karena istighna anil intifa'i bih, dia berdiri sendiri, artinya tidak bergantung kepada yang lain untuk dimanfaatkan dengannya, karena bisa dimanfaatkan langsung. Apa alasannya? Nah, kalau kita ambil alasan pertama, zakat itu wajib pada emas dan perak karena dia terbuat dari emas dan perak, maka perhiasan wajib zakat. Tapi zakat wajib pada emas, pada mata uang emas dan perak, karena mata uang itu bisa dimanfaati langsung, bisa pakai untuk belanja langsung, maka zakat tidak wajib pada perhiasan yang mubah, karena perhiasan itu jarang bisa dimanfaatkan secara langsung.
Sehingga di kedai nggak ada uang, kita keluarkan cincin, ini saya bayar pakai cincin saya. Susah, ada orang mau dan enggak. Tapi kalau pakai mata uang pasti mau. Ini tentu kita cerita di zaman mata uang emas dan perak. Wa minal muharrami al-ina'u, termasuk dari yang diharamkan adalah wadah yang terbuat dari emas atau perak, baik milik laki-laki maupun milik wanita. Wa huwa muharramun li aini, dan dianya wadah itu haram karena ainnya. Dianya wadah itu haram karena ainnya. Apa maksud bahasa haram karena ainnya? Nah, karena memang karena wadahnya itu dia haram, bukan karena laki-laki dan perempuan. Kalau kalung emas menjadi perhiasan haram bagi laki-laki, menjadi perhiasan mubah bagi perempuan, berarti haramnya kalung emas bagi laki-laki bukan karena emasnya, tapi karena laki-lakinya. Nah, kalau wadah tidak, wadah emas, wadah perak hukumnya haram bagi laki-laki dan wanita. Itu termasuk benda yang diharamkan karena bendanya, bukan karena orangnya. Dan gelang siwar, gelang tangan, khal-khal, gelang kaki, fatahah, li lubsir rajul, bagi yang dipakai laki-laki, ini perhiasan haram. Bi ay yaqsidahu bittikhazihima, dengan bermaksudnya laki-laki, dengan bahwa bermaksud ia laki-laki akannya emas perak, untuk mengambil keduanya emas dan perak, mengambil keduanya gelang tangan dan gelang kaki. Fahuma muharramani bil qasdi, maka kedua-duanya gelang tangan gelang kaki diharamkan dengan tujuannya. Walau ittakhadha siwaran masalan, jikalau mengambil ia laki-laki akan gelang sebagai contoh, bila qasdin, tanpa ada maksud. Nah, dia beli emas, dia beli gelang, dia beli kalung, dia beli anting, enggak ada tujuan untuk memakai, hanya sekedar untuk persiapan mungkin. Nah, persiapan numpuk mahar atau untuk nabung. Nah, kalau mau nabung itu bagus pakai emas. Kalau antum punya uang kemarin 2 tahun yang lalu, belikan ke emas 2 tahun yang lalu ya, uang 2 juta rupiah misalnya, itu tahun sekarang bisa naik menjadi 3 juta rupiah, 1 juta 1 tahun. Karena meningkatnya nilai emas. Nah, dia niat beli kalung itu untuk nabung, tidak ada qasdin untuk yang lain-lain. Au bi qasdi ijaratihi, atau dengan tujuan menyewakannya. Liman lahu isti'maluhu, bagi orang-orang yang boleh memakainya. Dia sewakan untuk orang yang boleh memakainya. Fala zakata fihi, tidak ada kewajiban zakat padanya menurut pendapat as-sah, lintifa'il qasdil muharram, karena ternapi tujuan yang diharamkan. Nah, karena tidak ada tujuan yang diharamkan di situ. Jadi dia beli emas, beli kalung, beli cincin, beli gelang, itu untuk disewakan kepada pengantin-pengantin, kepada ibu-ibu yang hadir acara rapat, kepada siapa saja yang mau menyewa, maka tidak ada kewajiban zakat karena perhiasan itu. Tapi kalau jumlahnya sampai 1 nisab, tetap wajib zakat karena emas yang dia punya. Apa bedanya? Bedanya perhiasan yang diharamkan wajib zakat, nggak ada bilang, nggak ada masalah dia nisab nggak nisab. Nah, nggak ada cerita sampai nisab nggak sampai nisab. Itu bedanya. Kenapa? Karena dia memiliki perhiasan yang diharamkan. Wasani yanzuru fil ula ila annahu laysa labisahu.
Wasani, menurut pendapat yang kedua, memandang pada yang pertama. Mana yang pertama? Lihat kasus terdekat apa? Kasus terdekat. Falawit takhaza siwaran mathalan. Seorang laki-laki membeli atau membuat gelang sebagai contoh. Bila qasdin, itu yang pertama, tanpa ada tujuan apa-apa. Au bi qasdi ijaratihi liman lau istimaluhu fala zakata. Wasani, pendapat yang kedua, pendapat asal tidak wajib zakat. Pendapat yang kedua wajib zakat. Wasani, pendapat yang kedua, artinya wajib zakat. Memandang pada yang pertama, yaitu laki-laki yang membeli gelang tanpa tujuan, dipandang kemana sehingga wajib zakat? Kepada sesungguhnya laki-laki tidak boleh baginya laki-laki memakainya. Kan nggak boleh dia memakainya. Kalau nggak boleh memakainya berarti sama dengan simpanan. Wajiblah dia zakat. Wa fisaniya, kasus kedua, yaitu laki-laki yang membeli gelang untuk disewakan, memandang kepada annahu ma'dun lin nama, mu'addun lin nama, karena sesungguhnya gelang yang dibeli disediakan untuk dikembangbiakkan. Nah, karena gelang yang dibeli disediakan untuk dikembangbiakkan, karena dia bertujuan untuk mencari nilai tambah daripada emas tersebut. Titik. Walau takhazahu li yu'irahu, jikalau membeli ia laki-laki akannya perhiasan supaya dia pinjamkan akannya, maka tidak ada zakat jazman. Dia beli gelang, dia pinjamkan ke adiknya. Dia beli cincin, dipinjamkan ke ibunya. Dibeli kalung, dipinjamkan ke istrinya. Ini enggak wajib zakat. Walau qasada kanzahu, jikalau bermaksud ia seorang menyimpannya. Jikalau bermaksud seorang menyimpannya, fala, jikalau bermaksud ia seorang menyimpannya, papihi zakatu jazman, maka di sana wajib zakat sepakat ulama menurut jumhur. Bisa dibedakan? Hah? Bisa dibedakan orang yang beli perhiasan niat menyimpan, niat minjamin. Dari mana menilainya? Mirip. Itu niat yang mengawali dia beli emas, di sana dihitung. Niat yang mengawali dia beli emas. Nah, ini uang kalau disimpan-simpan, ini tahun depan turun nilainya nih. Daripada uang begini ini, saya belikan aja lah ke emas. Nanti bisa saya pinjamkan sama bapak. Saya pinjamkan makanya untuk ibu saya, untuk adik saya. Berarti walaupun dipinjamkan emasnya, itu namanya simpanan. Nah, yang pinjam sebenarnya mana? Seorang ibu bilang sama anaknya, nah, merasa gak nyaman, jadi saya ini gak ada cincin. Kata ibunya, kata anaknya, saya punya uang bu, tapi itu kan tabungan saya, modal mau kawin. Nah, kata ibunya, kamu belikanlah ke emas, pinjamin ke saya. Jadi dia niat beli emas itu semata-mata niat minjamin. Itu nama minjamin. Tapi kalau beli emas niat nyimpan lalu dipinjamin, itu jangan dihitung minjamin. Itu namanya nyimpan. Maka dihitung niat awal. Ikut pada pembahasan asbab wan nazair kemarin. Niat itu di awalnya. Apabila dia berupa kegiatan, maka kegiatan pertama membeli, bukan menyerahkan ke keluarga.
Bisa dipahami? Jadi jangan dikira semua perhiasan milik laki-laki wajib zakat. Memang perhiasan itu dimiliki oleh laki-laki. Tujuannya apa dulu? Tujuannya dia buka sewa, penyewaan perhiasan. Tidak wajib zakat menurut sebagian pendapat. Tujuannya adalah dia mau mendandani keluarganya. Sepakat ulama tidak wajib zakat. Tujuannya adalah dia pengen menabung berbentuk emas, pasti wajib zakat. Wahkal Imam fi khilafan, menceritakan oleh Imam Haramain, di situ juga ada khilaf. Wa kaza lawing qasaral huliyu, jikalau patahlah perhiasan, pecahlah atau putuslah perhiasan, liman milik seseorang, lahu lubusuhu, yang boleh baginya seseorang memakainya perhiasan. Jadi perhiasan milik wanita pecah. Bagaimana standar pecahnya? Bihaisu yamtani'ul istiqmal, dengan batasan terhalang untuk memakainya. Dengan batasan terhalang untuk memakainya. Cincinnya memang dah putus belah dua. Wa qasada islahahu, dan bermaksud ia seorang memperbaikinya. Kata dia, ini kalung yang putus-putus ini saya simpan untuk diperbaiki. Saya simpan untuk saya perbaiki. Apakah itu perhiasan yang dipakai? Jawabannya tidak. Kenapa tidak dipakai? Karena rusak, dan dia punya hasrat untuk memperbaikinya. La zakata fihi, tidak wajib zakat padanya, walaupun sudah setahun belum diperbaiki. La zakata fihi fil asahi. Kenapa? Lidawami surati, karena masih kekal bentuknya perhiasan dan adanya maksud tujuan memperbaikinya. Menurut pendapat yang kedua, fiz zakati. Fiz zakati, begitu kitabnya? Atau fihi zakati? Fihi zakati. Kita antum fiz zakati. Nah, tinggal hu-nya. Fihi zakati. Padanya perhiasan yang patah-patah itu wajib zakat. Kenapa wajib zakat? Kan perhiasan. Alasan pendapat kedua, li ta'azzuri istimalihi, karena enggak mungkin memakainya lagi. Kalau enggak mungkin memakainya, bukan perhiasan namanya. Walau lam yakbalil islah, jikalau tidak menerima ia perhiasan untuk diperbaiki, jikalau tidak menerima ia perhiasan akan diperbaiki, rusaknya parah, enggak ada istilah perbaikan, yang ada adalah istilah dihancurkan kembali. Bi anihtaja fi istimali ila sabkin, dengan bahwa memerlukan ia perhiasan supaya bisa dipakai kembali kepada dilebur dan dicetak. Nah, datang ke toko emas, Pak bisa perbaiki ini Pak? Oh, ini caranya dilebur lagi, kita hancurin lagi, kita cetak lagi. Nah, kalau model itu rusaknya, fatajibu fihi zakatu, maka wajib padanya zakat. Nah, kalau wajib zakat dari mana hitung haulnya? Wa awalul haul waqtal inkisar. Awal hitungan haul adalah waktu pecah, waktu perhiasannya rusak. Di sanalah hitung haul bermula. Bila islaha wa qasada kanzahu, begitu juga jikalau menerima ia perhiasan akan perbaikan, kerusakan perhiasan itu masih bisa untuk diperbaiki. Wa qasada kanzahu, tapi dia bermaksud menyimpannya. Ketika kalungnya putus, dia lepas, dia katakan ini saya simpan saja. Cincinnya bonyok,
Katanya selepas ini saya simpan saja. Padahal bisa diperbaiki, tapi saat rusak dia berhasrat untuk menjadikan simpanan. Walau lam yaqsid syai'an. Bagaimana juga kalau dia tidak bermaksud akan apapun. Walau lam yaqsid syai'an. Dan jikalau tidak bermaksud ia serang akan apapun, maka ada dua pendapat. Apa maksud tidak bermaksud apapun? Ketika kalungnya putus, dia lepas. Kenapa dilepas? Kata dia putus. Kenapa enggak dipakai? Karena putus. Tidak terbesit dalam hatinya pengen diperbaiki lagi, tidak juga pengen disimpan. Pokoknya secara naluri, secara otomatis perhiasan putus dilepas disimpan. Ketika dia menaruh dalam kotaknya, tidak ada niat apapun. Niat memperbaiki enggak ada, niat nyimpan juga enggak ada. Itu makna lam yaqsid syai'an. Pawajahani dalam hal ini apa wajib zakat atau tidak, ada dua pendapat. Wakila, dan dikatakan kaulani. Nah, menurut pendapat yang kedua bukan wajahan tapi kaulani. Kalau wajahan berarti pendapat murid, kalau kaulani pendapat imam. Arjahuhuma, yang kuat dari kedua-duanya itu, apakah mau kaul atau mau wajah adalah wajib. Wajib zakat. Walau kana al-inkisar la yamna'ul isti'mal. Jikalau adalah pecahnya perhiasan, rusaknya perhiasan tidak menghalangi pemakaian. Memang perhiasannya rusak tapi tetap bisa dipakai. Fala ta'siralah, maka tidak ada pengaruh baginya rusak. Itulah rincian hukum tentang perhiasan rusak. Wa yahrumu ala rajuli huliyuz zahabi, haram terhadap laki-laki perhiasan emas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhilladz zahabu wal hariru li inati ummati. Dihalalkan akan emas dan sutra bagi perempuan umatku. Wa hurrima ala zukuriha. Diharamkan ia emas dan sutra terhadap laki-lakinya umat. Sahahahu at-Tirmizi, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam At-Tirmizi, kecuali hidung. Nah, kalau hidung itu tidak haram bagi laki-laki. Hidung emas. Hidung emas. Ini riwayat ketika seorang sahabat berangkat berperang, kemudian di medan perang hidungnya hilang karena tebasan pedang. Lalu minta sama Rasulullah, ya Rasul, saya mau buat hidung palsu. Kata Nabi, oke, buat dari perak. Dibuatlah hidung palsu dari perak. Pergi dia tukang sepuh, dibuatkan hidungnya. Antum kalau mau kembang hidungnya dikit, anda mau kempis. Nah, yang mau mancung aja lah dikit. Dibuatlah hidung, kemudian ditempel di situ. Kemudian dia enggak tahan sama baunya. Perak itu berbau. Akhirnya diberikan keringanan oleh Nabi untuk ganti hidung emas. Enggak ada orang sekarang tuh. Orang dulu tuh hidungnya emas. Begitu juga unmulah, ruas jari. Ruas jari. Nah, satu ruas hilang karena berperang atau karena bertukang. Terlalu gegabah memotong besi pakai gerinda, tergerinda jarinya, hilang satu ruas. Sahabat kanan pula, ketika tasahud tu enggak nyaman dia lihat. Dia buat nih satu ruas dari emas, wajib zakat enggak? Tidak haram karena satu ruas. Tapi kalau satu jari haram, enggak boleh. Satu ruas boleh, satu jari enggak boleh. Unmulah itu
bisa dibaca dengan 3 baris mim sama hamzanya. Hamzah sama mim boleh 3 baris. Boleh unmula, boleh immila, boleh ammala. Ammala, unmula, immila. Kemudian sin, gigi. Maka boleh membuatnya gigi, maka boleh membuatnya emas. Nah, maaf. Maka boleh membuatnya hal-hal di atas, hal kembali kepada madzukurat. Maka boleh membuatnya hidung, ruas, gigi. Bagi siapa? Liman qata'a anfuhu, bagi orang yang terpotong hidungnya. Bagi orang yang hidungnya ada enggak boleh. Bagi orang yang terpotong ruas jarinya. Bagi orang yang tanggal giginya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau orang mimpi tanggal gigi, apa tafsiran mimpi? Nah, copot giginya. Nah, itu boleh dibuat dari emas. Tidak boleh usbu', 1 jari. Nah, kalau ruas boleh, 1 jari enggak boleh. Maka tidak boleh membikinnya 1 jari. Wal aslu fi dzalik, dalil dalam hal tersebut adalah sesungguhnya Sayyidina Arfajah bin As'ad quti'a anfuhu. Nah, kita antum apa? Quti'a anfu. Quti'a anfuhu. Betul? Kitab saya sendiri yang salah. Nah, kitab saya anfusahu. Quti'a anfuhu, terpotong hidungnya Sayyidina Arfajah bin As'ad pada hari kilap. Hari kulab. Nah, bukan kilap, hari kulab, lendomakaf. Kulab itu apa? Nama sumber air, nama sebuah sumber air. Wa kanatil waqa' indahu fil jahiliyah. Terjadilah perang di dekat kulab tersebut di zaman jahiliyah. Fattakhadha ampan min warakin, lalu dibuat hidung dari perak. Fa'atnata fa'antana alaihi, maka busuk ia hidung perak di atasnya, bau busuk sekali. Maka memerintahkan akannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dibuat hidung dari emas. Nah, itu sahabat hidung emas, namanya Arfajah bin As'ad. Nah, teka-teki untuk Idul Adha itu 17 Agustus. Saya bukan sahabat hidung emas. Enggak boleh, enggak semua mempelajari. Yang banyak orang hidung belang, ada pula hidung emas. Sahabat enggak ada hidung belang, hidung emas ada. Mereka akannya hadis oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmizi wa hasana. Beliau menganggap hadis itu hasan. Wa qisa 'alal amfi, dikiaskan ke hidung, anmula, ruas jari, wasinu, dan gigi. Itu diruaskan, dikias. Jadi untuk dalil gigi sama ruas itu kias. Kalau hidung jelas nasnya. Wa tajwizus salasa minal fiddah aula, membolehkan 3 di atas dari perak lebih aula. Itu kias aulawiyat. Bagaimana kalau saya buat gigi dari perak, gigi saya copot? Boleh. Emas saja boleh, apalagi perak. Wal farqu baina anmula wa usbu'. Kenapa ruas jari boleh dibuat dari emas sementara anak jari tidak? Beda antara ruas dengan anak jari adalah annaha tu'malu bi khilafil usbu'.
Karena sesungguhnya ruas itu bisa digunakan dengan sebalik anak jari. Nah, ruas itu bisa dimanfaatkan, kalau anak jari tidak. Bisa dipahami? Ruas bisa dimanfaatkan, kalau anak jari tidak. Betul Lisan? Betul enggak? Enggak? Iya Bu? Kenapa? Kalau dibuat jari perak itu apa gunanya? Mau minum juga tak begini dia. Memang bisa jari perak itu pakai ruas. Lurus itu kan? Itu apa gunanya jari perak? Tapi kalau ruasnya yang hilang dikasih perak di sini masih bisa berguna dia. Cuman yang kaku cuman ini saja. Tapi kalau satu jari hilang dibuat dari perak, ada sih gunanya untuk nusuk perut. Antum bisa, tapi nggak bisa pakai untuk hari-hari. Tetap aja nih datangin kontrak gini nih. Bapak jari bagus kan nggak dipakai. Ini lurus saja kerjaan tiap hari. Nah begitu, sehingga dilarang jari, ruas nggak dilarang. Kenapa jari dilarang, ruas nggak dilarang? Bedanya adalah jari tidak bisa dimanfaatin. Nah itu masuk musana, betul kan? Iya betul. Nah kalau sekiranya membuat jari dari perak, dari emas boleh. Nah kalau sekiranya ada jari dari silikon tentu lebih boleh. Tangan dari silikon juga boleh. Tangan dari kayu juga boleh. Tangan dari besi juga boleh. Kaki besi juga boleh. Apalagi kalau bisa digerakkan. Nah seperti robot. Nah gak ada masalah pakai kaki palsu, jari palsu, dari emas saja boleh. Cuman dibatasi pada emas karena emasnya. Tapi kalau bukan bahannya emas nggak ada batasan. Kepala palsu juga boleh. Nah, wal usbu anha wal yadu fala yajuzu ittikhadhuhuma min dhahabin wa la fiddatin. Adapun tangan mana pula wal farqu, perbedaan antara anak jari dan usbuh, sesungguhnya unmulah ruas jari bisa digunakan dengan sebalik anak jari dan tangan. Maka tidak boleh membuat anak jari dan tangan dari emas, tidak juga dari perak. Berkata Imam Nawawi kita Raudhah, fihi wajhun annahu yajuzu. Di sana masih ada pendapat murid mengatakan boleh. Walaupun nggak bisa digunakan, tapi kan ada gunanya. Tidak bisa digunakan tapi ada gunanya. Apa gunanya? Menjaga keseimbangan postur tubuh. Tangannya waktu pakai baju lumayan kan ada terisi dengan bajunya. Kalau nggak ada, tentu lengan bajunya waktu dia naik motor diterbangin angin ke belakang. Nah, malah itu menimbulkan kecelakaan di malam hari. Nah, hantu lengannya diterbangin angin ke belakang, bukan hantu itu, bapak itu tangannya buntung. Nah, tapi apabila dia punya tangan perak kan bisa taruh stang motor. Nah, jadi ada wajah katakan boleh, masih ada manfaatnya walaupun nggak bisa dipakai. Wa yahrumu minal khatam min dhahab ala rajul ala sahih. Haram sinul khatam, gigi cincin dari emas terhadap laki-laki menurut pendapat sahih. Gigi cincin artinya satu centolan yang menghapit daripada fos mata cincin. Nah, kalau saya nggak pakai gigi, ada cincin pakai gigi untuk melengketkan permatanya pakai gigi, itu namanya sid.
Nah, perak tapi giginya pakai emas, apa hukumnya? Pendapat kuat mengatakan haram. Berkata Imam Haramain, la yab'adu tasbihul qalil min. La yab'adu, tidak jauh dari kebenaran menyerupakannya gigi cincin akan yang sedikit darinya dengan tambalan kecil pada wadah. Jadi seolah-olah Imam Haramain di sini mengatakan sah-sah saja, boleh-boleh saja orang punya cincin dari perak tapi giginya dari emas, karena diserupakan dengan tambalan kecil pada wadah. Wa abara bitatwikil khatam bi asnani, mengungkapkan ia musannaf dan takwik khatam. Tatwik itu gigi itu juga, itu dengan giginya cincin. Nah, tatwik yaitu lingkaran pengikat batu cincin. Beliau ibaratkan dengan bahasa asnani. Membedakan oleh Imam Rafi'i, sesungguhnya khatam, sesungguhnya cincin, alzama syakhsu minal ina wa isti'maluhu adwa. Wa farqa Rafi'i, membedakan oleh Imam Rafi'i. Jadi bantahan Imam Rafi'i kepada Imam Haramain, tidak bisa imam samakan antara gigi cincin dengan tambalan wadah. Bedanya apa? Sesungguhnya cincin itu melazimi seseorang. Sesungguhnya cincin melazimi seseorang dari wadah. Ada orang selalu dengan wadah? Tidak. Kalau cincin selalu di jari. Jadi nggak bisa disamakan cincin sama wadah. Wadah dipakai sekali-sekali, kalau cincin sepanjang waktu. Wa isti'malu adwam, kemudian memakai cincin itu berkekalan. Itu bantahan Imam Rafi'i. Jadi kiasnya, nazairnya, tasbihnya tidak sama. Wa yahillu lahu minal fiddati al khatam, halal bagi laki-laki dari perak cincin. Nah, halal bagi laki-laki dari perak cincin, artinya cincin perak. Selain cincin nggak boleh juga. Yang laki-laki pakai kalung perak nggak boleh, cincin doang yang boleh. Karena sesungguhnya Nabi SAW membuat cincinnya dari perak. Mereka akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Halal juga bagi laki-laki menghiasi alat perang. Contohnya pedang, tombak, mintaqah, ikat pinggang. Mintaqah itu baca yang kasrah mim, mintaqah, ikat pinggang. Wadar'i, baju besi. Wal khuffi, sepatu. Wa atrafis saham, ujung-ujung panah, ujung-ujung anak panah. Lianna zalika yughayyizul kufar, karena hal itu akan membuat takut orang kafir, menggentarkan orang kafir. Lama yalbasuhu, tidak sesuatu yang dia pakai akannya, seperti pelana, lijam tali kekang, rikab tempat kaki, safar. Apa di safar? Kembali kamus.
Pakai ta. Apa artinya? Tali belakang pelana. Tali belakang pelana. Tali belakang pelana. Pelana punya tali belakang. Mungkin pengikatnya kali ya. Pelana itu diikatkan ke pinggang kuda ya. Oh iya, pelana itu diikatkan ke ekor kuda. Nah, itu pelana ada talinya. Satu diikatkan ke leher, satu diikatkan ke ekornya. Jadi ekornya masuk di situ. Ke pelana lengket. Itu safar. Kemudian jarum nakoh, jarum unta. Nah, tahu jarum unta itu seperti apa? Fil asahi menurut pendapat ashab. Jadi ada alat, ada aksesoris. Nah, aksesoris yang dipakai nggak boleh dilapisi dengan perak. Pelana, tali kekang, tempat kaki, tempat busur, tali-talian. Tapi kalau alat boleh. Pedang dilapisi perak. Kemudian panah ujungnya ini dilapisi perak. Kemudian tombak ujungnya, ikat pinggang. Ikat pinggang itu termasuk yang dipakai. Tapi masuk kategori alat di sini. Kemudian baju besi, sepatu, itu semua boleh bagi laki-laki. Wasani yulhiqu bil awal. Nah, pendapat yang kedua menyamakan ia akannya dengan yang pertama. Artinya tidak halal bagi laki-laki menghiasi apapun. Salah. Pendapat yang kedua menyamakan dengan yang pertama. Pendapat yang kedua berarti mengatakan halal atau haram. Pendapat kedua mengatakan halal atau haram. Halal. Nah, pendapat kedua mengatakan halal. Kenapa halal? Pendapat kedua menyamakan yang dipakai dengan yang pertama. Menyamakan yang dipakai dengan yang pertama. Yang pertama ada alat. Sebagaimana alat boleh, maka pelana juga boleh, tali kekang juga boleh. Nah, jarum yang di hidung unta juga boleh. Titik. Tidak halal bagi laki-laki menghiasi apapun dari yang sudah disebutkan pakai emas. Pakai perak saja boleh, pakai emas enggak boleh. Walaysa lil mar'ati hilyatu alatil harbi. Tidak boleh bagi wanita menghiasi alat perang dengan emas, tidak juga perak. Wanita kalau mau perang, anak panahnya enggak boleh dilapisi ujungnya emas atau perak. Tali kekang kudanya juga enggak boleh. Tombaknya wanita juga enggak boleh. Pedangnya wanita juga enggak boleh. Kenapa? Lima fihi minat tashabbuh birrijal. Karena sesungguhnya di sana ada penyerupaan, menyerupai laki-laki. Nah, menyerupai laki-laki. Walaysa laha tashabbuh bihim. Tidak boleh bagi wanita menyerupakan diri dengan mereka laki-laki. Wa in jaza lahal muharaba bi alatil harbi. Walaupun boleh bagi wanita berperang dengan alat perang walaupun boleh bagi wanita berperang dengan alat perang secara umum. Tidak ada masalah wanita menggunakan panah. Tidak apa-apa wanita menggunakan pedang kalau mau berperang. Tapi pedangnya, panahnya tidak boleh sama dengan panah pedang laki-laki, yaitu berhias dengan perak. Nah, kita ambil kesimpulan di sini. Kalau dalam perperangan yang dalam pemakaiannya ada nilai ibadah, tidak boleh digunakan alat-alat yang menyerupai laki-laki, apalagi penggunaan alat-alat yang tidak ada nilai ibadah di dalamnya, maka tidak boleh bagi wanita untuk memakainya. Contoh motor besar. Karena tasabbuh rijal. RR King wanita makanya. Knalpotnya, knalpot yang bunyi besar itu apa namanya? Racing.
Kalau ada polisi syariah itu tangkap wanita itu, nah dia telah melanggar hukum, walaupun dia pakai cadar. Pakai cadar, panah di belakang, busur, motor RR King, itu tasabbuh birijal. Walaupun anda wanita pakai wanita, motornya tetap motor BB. Nah, begitu. Wanita menjalankan alat berat, wanita supir puso, supir tronton, nggak boleh. Mobilnya juga mobil wanita, nah, atau mobil yang dipakai oleh sekelas wanita dan laki-laki. Nggak nampak ke laki-lakian di mobil itu. Ya, itu tergantung penilaiannya. Saya rasa kalau puso itu udah nampak tuh laki-laki di dalam. Supir Trans Padang mana? Hah? Laki, wanita haram nggak? Sepeda ontel? Tergantung. Sepeda wanita kan udah dibuat oleh pabrik, dia tahu syariah. Turun ke bawahnya. Sepeda laki-laki ada batang besi panjang situ. Situ taruh wanita. Masalah itu. Nah, pabrik sudah tahu, cuma mereka aja melanggar kodrat. Walaha, boleh bagi wanita lubsu anwa'i huli zahabi wal fiddah. Nah, itu kalian di sana. Boleh bagi wanita memakai berbagai macam perhiasan emas dan perak. Seperti tuk itu kalung, wal khatam cincin, siwar gelang tangan, khal gelang kaki. Begitu juga sandal. Pakai sandal emas sih tidak ada masalah. Pakai tas emas pakai saja. Nah, ada BH emas pakai juga. Pokoknya perhiasan boleh semuanya, pakai mahkota enggak apa-apa. Nah, untuk sampel contohnya itu wanita Bugis. Itu untuk contohnya. Wakilah pendapat kedua tidak boleh karena boros. Nah, wajar-wajar saja. Wa kaza, begitu juga manusija bihima. Boleh bagi wanita memakai sesuatu yang ditenun dengan emas dan perak. Laha lubsu, boleh bagi wanita memakainya menurut pendapat asoh. Kuat pendapatnya itu. Tenunan dari emas dan perak, boleh. Nah, baju kurungnya dari emas, gamisnya gamis emas, pakai saja nggak apa-apa. Yang penting ada uang suamimu. Kalau nggak ada uang suamimu, beli aja katun. Nah, kalau suamimu kepala peripot, nah, buat saja itu gamis emas. Wasani, pendapat kedua kan tidak boleh. Lima fihi minas saraf wal khuyala, karena sesuatu yang ada dalamnya dari boros dan khuyala, kesombongan. Pendapat asoh haram berlebihan dalam tahrimul mubalaghah fis saraf. Haram berlebihan di dalam boros atau mubalaghah berlebihan. Saraf juga berlebihan. Nah, apa artinya yang tepat? Haram mubalaghah di dalam berlebihan. Haram mubalaghah dalam berlebihan. Memakai sandal emas berlebihan, tapi mubalaghah yang haram. Berlebihan enggak apa-apa. Nah, memakai baju dalam emas, tenunan emas, saraf, tapi tidak mubalaghah. Nah, kalau mubalaghah baru haram. Mahkota sesuai dengan derajat dan kesukuannya enggak apa-apa. Contohnya mana yang berlebihan? Khal gelang kaki yang timbangannya 200 dinar. Gelang kaki yang timbangannya 200 dinar. Sementara nisab saja 20 dinar. Ini 10 nisab gelang kakinya.
Nah, sehingga kalau naik mobil itu ada alat bantu untuk mengangkat kakinya, itu haram, wajib zakat. Baik juga israfu ar-rajul fi alatil harbi, berlebihannya laki-laki dalam menghiasi alat perang, sesungguhnya itu haram al-penapa asal. Orang nak panah dihiasi dan perak, dicelup perak ujungnya doang, dia sampai ke batang-batang anak panahnya dicelup, haram, wajib dizakatkan kadar emas yang ada di sana. Wal asahu, pendapat yang kuat, boleh menghiasi mushaf dengan perak bagi laki-laki dan wanita. Boleh menghiasi mushaf dengan perak bagi laki-laki dan wanita. Begitu juga bagi wanita boleh menghiasi mushaf dengan emas. Tidak boleh bagi laki-laki. Pendapat kedua, boleh bagi kedua-duanya. Laki perempuan boleh menghiasi mushaf dengan emas. Pendapat ketiga, terlarang kedua-duanya. Emas tidak boleh dipakai untuk menghiasi mushaf. Tidak boleh menghiasi seluruh kitab-kitab, sepakat ulama. Nah, antum wabinahu, kemudian menghiasi kitab nahu dengan emas dan perak enggak boleh. Disyaratkan zakat nakad al-haulu sampai 1 haul, atau syarat zakat nakad 1 haul. Boleh syurito, boleh syartu, boleh naik fa'il, boleh tada khabar. Karena hadis Imam Abu Daud dan yang lainnya, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul, tidak ada zakat pada harta sampai berlalu di atasnya hitungan haul. Wala zakata fi sairil jawahir, tidak ada zakat pada seluruh permata-permata seperti lu'lu' dan yakut, karena tidak ada warisnya dalam hal demikian. Punya dia berlian bersekian karat, beribu-ribu karat berliannya, tetap enggak wajib zakat. Punya intan, punya mutiara, punya yakut, punya zamrud, punya apalagi seluruh nama-nama mata cincin banyak di rumahnya, semuanya barang-barang mahal, ruby. Nah, kalau orang Minang tuh ruby itu digoreng, jadi makanan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai situ? Zakat emas, silakan. Ada wajib zakat. Iya, walaupun sampai sini so. Ini nyimpan sekali memakai. Idza jatanaba janibul halal wal haram gulibal haram. Apabila berkumpul niat memakai sama nyimpan, menang niat menyimpan, wajib zakat. Iya. Ilahnya, ilah perhiasan emas bagi laki-laki. Nah, menurut ilmu kedokteran, sesungguhnya emas itu dia memiliki satu sifat negatif. Dia akan menyerap ke dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Nah, kenapa wanita tidak? Karena wanita dia bisa mengeluarkan efek negatif dari emas itu lewat haid tiap bulan, sehingga wanita itu boleh pakai emas. Tapi kalau laki-laki tidak. Jadi kesan illah kenapa diharamkan bagi laki-laki, menurut penemuan, karena emas menimbulkan satu penyakit yang hanya bisa keluar dari tubuh lewat haid. Nah, karena laki-laki tidak berhaid, maka Nabi mengharamkan emas. Itu ilahnya. Ilah yang kedua, perhiasan emas itu identik dengan wanita.
Kalau sekiranya laki-laki memakai emas, itu tasabbuh dengan wanita, kan ada tasabbuh nanti dengan wanita, sehingga diharamkan memakai emas. Yang ketiga, kalau sudah ada nas dari hadis Nabi, tidak boleh bertanya illah. Nah, ya boleh bertanya hikmah. Nah, hikmah itu ya seperti yang ditemukan oleh para medis, mungkin bisa baca di Google. Nah, karena itu penemuan teknologi atau modern, itu enggak ada dalam kitab-kitab klasik, itu ditemukan oleh ilmu medis abad modern. Nah, ada zakat tempat tinggal pertama kali gimana? Zakat tempat tinggal, tidak ada zakat tempat tinggal. Baru saja beli rumah wajib zakat, itu keluar daripada ya orang-orang yang mungkin belum lima zakat kali. Dulu pernah juga ada satu orang kawan, dia merantau, dia berhasil bikin rumah di kampung, rumahnya selesai. Nah, dia telepon saya mau bayar zakat rumah karena baru saja selesai dibangun. Tidak ada zakatnya. Rumah tidak ada zakat, mobil baru dibeli tidak ada zakat, tidak ada zakat, toko baru saja tidak ada zakat sama sekali. Itu pendapat yang enggak berdasar. Nah, tapi yang ada adalah wujud syukur itu boleh, bukan zakat. Mau syukuran nih karena baru saja dapat rumah baru, berhasil beli rumah baru, mau syukuran, memanggil orang-orang datang ke rumah untuk makan bersama, kemudian baca surah Kahfi, surah Baqarah untuk melindungi dari syaitan, itu boleh. Atau wujud syukurnya sekian persen, misalnya senilai zakat 1/40, 2,% dari nilai rumah itu disumbangkan ke rumah Allah, boleh. Tapi jangan pernah dikaitkan dengan zakat. Tidak ada kewajiban zakat terhadap rumah yang baru dibeli, terhadap mobil yang baru dijual. Nah, orang-orang kadang-kadang dihantui dengan zakat wajib barang yang baru dibeli dengan barang yang baru dijual. Assalamualaikum, saya baru saja jual rumah, berapa zakatnya? Assalamualaikum, mobil saya baru terjual, berapa zakatnya? Tidak ada. Dasar jalan zakat fidahnya, jalan zakat fidah kan 1/40. Berapa nisabnya tadi? 200 berapa kilo? Berapa gram? Hah? Miskalnya 140. Gramnya berapa? 500. Nah, 1/40 kali 595 ya. 1 kali 595 bagi 40. 595 bagi 40 berapa? Hah? 14, sekian kan? Nah, digenapin 14, itu digenapin jadi 15 gram. Iya. Apa? 1/40 juga. Berapa nisab emas? Berapa gram? 85 gram. 1/40 kali 85 berapa? 85 bagi 40 berapa? 2,8. Ya. 85 80 bagi 40 2. 50 bagi 40 1. Bukan 5 bagi 40. 50 bagi 40 1. 2,1 sekian gram.
Itu nisab yang dikeluarkan, bukan nisab yang wajib dikeluarkan. Bukan 4,25. 4,25 itu 1 miskol. 1 miskol sama dengan 4,25 gram. Nah, mengenai wadah yang dicampurkan. ya. Ya, jadi ketahui kadar keduanya. Nah, Kemudian dikeluarkan yang banyak dan keduanya. ya. Contoh, sekiranya itu 1.000, yang satu 600 dikeluarkan 400. Gimana? Dia melapisi wadahnya, misalkanlah nampannya. Nampan ini nampan bersejarah nih. Sudah makan Maulana Sa'ad juga situ, Maulana Yusuf juga, Maulana Iyas sudah pernah juga. Jika diabadikan nampannya, dilapisi dengan emas dan perak pinggirnya. Dihancurkan emas, dihancurkan perak, disatukan, sudah disatukan baru dilapisi. Nah, ketika dilapisi, maka ketika tiba 1 tahun, itu kan wajib zakat tuh. Wajib zakat kan? Wajib zakat? Wajib. Kenapa? Karena wadah tidak boleh dilapisi dengan emas dan perak. Berarti termasuk yang diharamkan, wajib zakat. Nah, ketika wajib zakat, yang wajib dizakatkan adalah emas perak yang nempel di nampan tersebut. Dan nilainya sampai 1 nisab. Nah, kemarin saya ingat dia, itu timbangan emas perak itu on 1000 dirham katakan. 1000 dirham. Cuman perbandingan emas dan perak 1.600, 1.400. Wajuhila aksar, enggak diketahui mana yang banyak. Jadi yang 600 itu emas atau perak? Tidak diketahui. Nah, cara ngeluarin zakatnya bagaimana? Emas dan perak kan beda zakatnya. Cara ngeluarinnya bagaimana? Kata musannif, keluarkan yang paling banyak. Berapa yang paling banyak? 60. Kan 60 40 kan? 600 400 kan? Artinya yang paling banyak 600. Nah, 600 itu dari perak atau dari emas? Dari kedua-duanya. 600 dari perak, 600 juga dari emas. Nah, atau cara yang kedua, dilebur, ditimbang lagi. Nah, yang tidak tahu ini mana yang lebih banyak, tapi yang jumlah aslinya tahu. Tapi kalau nggak tahu jumlah aslinya, itu wajib dilebur semuanya. Coba lihat, baca redaksi kitabnya. Kalau inakum minhuma wajahila karuhuma. Kan? Wajila aksaruhuma.